Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali pagi hari ini kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab kita Al-Fitan wal Hawadith, tentang ujian dan cobaan dan kegaduhan di akhir zaman. Memasuki hadis yang kelima. Qala al-muallif rahimahullah walahu, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, dari sahabat Ma'qil bin Yasar, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Tetap beribadah di saat-saat terjadinya kegaduhan, terjadinya peperangan, terjadinya pertumpahan darah, itu sama seperti hijrah kepadaku. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, anjuran bagi muslim ketika terjadi kegaduhan, hendaknya dia menahan diri untuk tetap berada di rumah dan dia sibuk dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjauh dari kegaduhan tersebut supaya dia selamat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida laman junnibal fitan, sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam kegaduhan. Dia enggak terlibat di dalamnya, dia menahan diri. Nah, menahan diri dan tidak melibatkan diri ke dalamnya, akan tapi dia lebih sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan hijrah. Ini yang disebut dengan hijrah, karena makna hijrah secara bahasa adalah at-tark. Hijrah itu maknanya meninggalkan sesuatu yang mengandung resiko dan bahaya kepada sesuatu yang menyelamatkan. Atau makna lainnya, al-intiqal min halah ila halatin, berpindah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Itu makna hijrah secara bahasa. Nah, meninggalkan
keterlibatan di dalam kegaduhan, ya, dan sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hijrah. Seperti hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti hijrah menuju Rasulullah SAW di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti hijrahnya para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah, ya, untuk menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Baik. Lalu hijrah menurut istilah adalah tarkul watan firaran biddin. Jadi meninggalkan tanah air yang sudah tidak lagi kondusif dalam rangka menyelamatkan agama, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul dan ditugaskan untuk berdakwah di tanah air. Ternyata beliau menghadapi penentangan dan perlawanan yang tidak kecil. Memang ada yang masuk Islam tapi jumlahnya sangat minim, ya. Bahkan di tahun ke-13 ada plot pembunuhan terhadap diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang itu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai akhirnya di malam perencanaan itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk hijrah. Jadi sampai menit terakhir, kalau bahasa kita sampai menit terakhir baru diperintahkan untuk hijrah. Nah, itu makna hijrah, al-intiqal min baladi syirik ila baladil Islam, pindah dari negeri kesyirikan ke negeri al-Islam. Baik. Termasuk dari makna hijrah adalah tarkul fitani ila sunnah, meninggalkan kegaduhan, ya, gaduh apapun itu makna kegaduhan, terlibat di dalamnya. Sebab kalau sudah bergaduh, saling berbantah satu sama lainnya, sibuk dengan itu, ya. Meninggalkan kegaduhan menuju as-sunnah, itu mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara makna hijrah adalah tarkul qatli bainan nas ilal ibadah, yaitu tidak terlibat kepada tawuran, ya, percekcokan di antara manusia, tinggalkan. Mungkin aja ada, ya, teman atau apa ngajak-ngajak untuk bergaduh, dia tinggalkan, dia nggak mau terlibat di dalamnya, maka itu juga disebut sebagai hijrah. Dan hijrah ini, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang terus berlaku sampai hari kiamat. Baik, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidak akan terputus syariat hijrah sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan tidak akan terputus pertobatan sampai matahari terbit dari arah barat. Ini menunjukkan bahwa syariat hijrah itu tetap berlaku bagi siapapun yang diperintahkan, karena manusia berbeda-beda. Manusia berbeda-beda kondisinya dan keadaannya. Baik. Ada 3 hal yang masuk kategori hijrah. Tadi saya sebutkan beberapa. Yang pertama adalah al-intiqal min baladi syirk ila baladil Islam, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bahkan ditolak, ya, di tengah kaumnya,
bahkan sampai dibakar alaihi salatu wassalam, lalu beliau hijrah. Ya, sebagian keluarganya di Mekah, sebagian di Baitul Maqdis. Baik. Seperti doa yang dipanjatkan Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, sungguhnya aku tempatkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tandus di dekat tanah sucimu. Jamaah, saat itu belum ada GPS, belum ada kompas, itu pas tuh di tempat, tepat di tanah suci, tepat ya Ka'bahnya itu ya sekarang ini. Baik. Tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan ketika Ibrahim alaihissalam diperintah untuk mengumumkan haji, siapa yang dengar di situ? Tapi ya udah dijalanin aja perintah. Wa adzin fin nasi bil hajj, umumkan kepada manusia untuk berhaji, umumkan aja. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan, walaupun dia sendiri, saat itu dia sendiri loh, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang viralkan. Coba sekarang, setelah ribuan tahun banyak orang berhaji, penuh, ya, umrah pun penuh, subhanallah. Jadi seorang yang membawa kebenaran, tapi memang tidak diperintahkan untuk mencari masa, artinya dia harus dapat gitu masa, tapi dia mendakwahkannya, mengajak, menyampaikan. Apakah kemudian diterima atau tidak, itu urusan lain, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibrahim alaihissalam ketika diusir oleh kaumnya, dia hijrah. Dia tidak disebut sebagai nabi gagal, karena ada sebagian orang mengatakan Ibrahim itu nabi gagal gitu. Nggak ada nabi gagal, ya, karena tugas para nabi dan para rasul itu hanya menyampaikan. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin, tidak ada kewajiban bagi utusan Allah melainkan menyampaikan dengan gamblang. Itu tugasnya. Kalau sudah dia sampaikan, selesai tugasnya. Baik. Ibrahim siapa yang ikut? Nggak ada yang ikut. Tapi dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an, bahkan tidak ada seorang pun nabi dan rasul setelahnya melainkan berasal dari keturunannya Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi memang ini beda dengan demokrasi. Kalau demokrasi kan cari masa, cari suara banyak-banyak kan begitu. Kalau dakwah para nabi, para rasul itu tidak demikian. Tugasnya menyampaikan, ya, dengan gamblang, dengan jelas kepada manusia, terserah yang ikut. Itu bukan tanggung jawab dan bukan tugas para nabi dan para rasul. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uridat alayyal umam fara'aitun nabi wa ma'ahu ruhait wan nabiyya wa ma'ahu rajul wal rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ditampakkan kepadaku nabi-nabi, ya, ada, kata Rasulullah, nabi yang pengikutnya hanya 3 sampai 9 orang. Kalau dengan yang hadir banyak yang hadir. Pengikut nabi cuma 3 sampai 9 orang. Ada seorang nabi pengikutnya hanya 1 dan 2 orang saja. Ada seorang nabi tanpa pengikut sama sekali. Apa disebut gagal? Enggak. Gitu. Lalu Rasulullah mengatakan, idrufi ali sawadun azim fa dhanant annahum ummati. Lalu ditampakkan kepadaku jumlah yang besar, aku kira mereka umatku. Faqila li hadza Musa wa qaum. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Walakin dur ilal ufuk, akan tapi lihat di sana, di horizon, di cakrawala sana. Ya. Fa idza sawadun azim, jumlah yang besar. Faqila li hadhihi ummatuk. Ya. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Subhanallah.
Terus lu lihat lagi, besar lagi jumlahnya, dikatakan ini adalah umatmu. Jadi para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam itu punya umat yang beragam, ya, dan tidak disebut yang sedikit ataupun banyak itu sebagai pemenang, sebagai keberhasilan. Enggak, tidak dikatakan kalau sedikit berarti berhasil, atau tidak dikatakan kalau banyak itu berhasil. Enggak begitu, karena bukan ukuran sedikit atau banyak sebagai keberhasilan, tapi tugas mereka adalah menyampaikan. Ketika sudah disampaikan, selesai. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat boleh mengatakan Allahumma syhad, ya, ya Allah saksikan, hal ballagt, ya. Setelah Nabi mengatakan taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu, aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalau kalian pegang erat-erat kalian tidak akan tersesat, kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan ajaranku, ya. Terus Nabi mengatakan, sudahkah aku sampaikan semuanya? Para sahabat bilang sudah, gitu. Lalu Nabi mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Artinya aku sudah jalankan tugasku sebagai utusanmu, selesai sudah. Nah, jadi memang tugas para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam hanya mengajak, menyampaikan risalah atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara nanti mendapatkan perlawanan atau penerimaan itu urusan yang lain. Kalau Ibrahim alaihissalam yang dia dapatkan perlawanan yang luar biasa sampai dia dibakar. Pun ketika dia dibakar, Jibril datang diutus oleh Allah untuk menawarkan bantuan, Ibrahim gak mau. Walaupun Jibril sudah mengatakan, aku disuruh, aku diperintah oleh Allah untuk menawarkan bantuan kepadamu, Ibrahim gak mau. Aku hanya ingin langsung meminta kepada Allah SWT. Jadi ketika dia dilempar ke dalam api, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan penolong terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, Allah yang menciptakan api, dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan api Ibrahim. Api Ibrahim itu api yang bakar Ibrahim itu, bukan api-api yang lain. Api yang lain masih tetap panas, ya. Baik, kami katakan, wahai api, berubahlah kamu menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Selamat Ibrahim alaihissalam. Itu luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, setelah itu dia hijrah. Pun Nabi Muhammad SAW pun begitu. Bahkan ketika beliau berdakwah di Taif, dilempari batu, datang malaikat diutus oleh Allah menjaga gunung untuk menawarkan bantuan agar gunung itu ditimpakan kepada mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW memilih untuk mendoakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah maafkan kaumku karena mereka nggak ngerti. Orang kafir loh, itu mereka kan kafir, tapi disebut oleh Rasulullah sebagai apa? Kaumku. Karena manusia di muka bumi setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu adalah kaumnya, Muslim ataupun kafir. Kalau yang Muslim itu disebut sebagai ummatul ijabah, umat yang menerima Islam. Kalau yang kafir adalah ummatul dakwah, umat yang diajak untuk masuk Islam, ya. Kalau seandainya tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah menang-menangan, ya nggak ada yang masuk Islam, ya mah. Karena yang menentang langsung disikat, habis. Mana lagi? Sikat lagi, habis kan akhirnya orang. Tapi berkah dari kesabaran beliau SAW dan tingginya akhlak beliau, ya, diperlakukan buruk balasannya kebaikan, itu gak mudah, ya, gak mudah beneran. Yang paling enak itu balas, kalau udah balas rasanya plong, puas, rasanya, ya kan? Tapi justru itulah ajaran Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Sunnah itu luas, ajaran beliau itu luas sekali. Di antaranya adalah tentang kesabaran.
Bayangin, udah dibully, caci maki secara verbal, secara fisik, dilempari batu sampai berdarah. Itu bikin sesak hati loh. Dan Allah tahu beliau sebagai manusia biasa, beliau bukan robot. Beliau manusia biasa, punya perasaan, ada perasaan itu, tapi perasaan itu dibelakangkan, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan sempitnya dada beliau. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, sungguh kami tahu wahai Muhammad, dadamu sempit karena caci maki mereka kepadamu, ya kan, tapi sabar. Dalam ayat yang lain, fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Sabar yang indah itu seperti apa? Ya, kesabaran tanpa grundelan gitu. Kalau masih grundel, itu belum indah sabarnya. Ya, masih ada dongkol gitu ya, itu belum indah. Kesabaran yang indah itu, makna sabar kan pengendalian diri, gitu. Pengendalian diri ketika menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, benar-benar gak ada rasa dongkol di dalam hati itu. Itu perintah Allah pada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu ketika beliau menghadapi berbagai macam hal-hal yang tidak mengenakan, beliau tahan diri dan gak ada sama sekali dalam hati rasa gundah. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pun setelah itu Nabi hijrah lagi. Itu makna hijrah. Baik, hijrah berikutnya adalah meninggalkan komunitas yang tidak baik menuju ke komunitas yang lebih baik. Tidak baik maksudnya gimana? Tinggal di komunitas yang tidak mendukung dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh. Di Jakarta itu kan banyak komunitas, banyak perkampungan, banyak tempat-tempat tinggal. Mungkin ada seorang yang tinggal di mana lingkungannya itu nggak mendukung dia untuk bisa beribadah. Bagaimana tidak? Misalnya sangat sempit, ya, sangat berdempetan, aurat tidak terjaga, keluar masuk rumah karena saking minimnya, ya, aurat tidak terjaga. Mungkin tetangga setel dia musik keras-keras, terganggu ini itu, kemudian nggak ada lagi masjid yang baik di situ, konsumsi khamar, narkoba dan sebagainya. Dia jangan tinggal di situ, pindah, siapapun ya, pindah ke tempat yang lain. Baik, yang di tempat itu dia bisa beribadah bersama masyarakat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama masyarakat. Itu disebut juga hijrah. Atau meninggalkan persahabatan dan pertemanan yang enggak baik. Ya, mungkin ada seorang terlibat dalam gangster, kelompok-kelompok dan seterusnya, ya kan, baik, tinggalin, itu nggak baik, ya, kelompok ini kelompok itu, entah itu di masa remaja atau masa orang-orang dewasa, tinggalin, ya, kepada persahabatan yang lebih baik, teman-teman yang selalu mengajak dia kepada kebaikan, mengingatkan dia kalau salah, mendukung dia kalau benar. Ini hijrah juga. Terus ada makna hijrah yang lebih luas lagi jamaah, adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, al-muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun bisa, dan siapapun diperintah untuk hijrah, kita semua. Ya, kita semua diperintah untuk hijrah dengan makna-makna yang telah diterangkan. Apalagi ketika terjadi kegaduhan, kekacauan, jangan ikut-ikutan keluar. Ya, jangan ikut-ikutan keluar. Lebih baik menahan diri, ya, tidak terlibat di dalam kegaduhan tersebut, dan itu pahalanya sama seperti hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik, kita masuk hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa li Muslimin an Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn Al-As, semoga Allah meridai keduanya.
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, idza futihat alaikum faris war rum ayyu qaumin antum. Qala Abdurrahman ibnu Auf, naqulu kama amarana Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghaira dzalik, atau ada jawaban yang lain, tatanafasuna thumma tatahasaduna thumma tatadabaruna thumma tatabaghaduna aw nahwa dzalik thumma tantalikuna fi masakinil muhajirina wa taj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'din. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Persia dan Rum dan Romawi itu ditaklukkan. Ini Nabi bicara sebelum kejadian. Persia dan Romawi satu adalah negara adidaya. Kalau sekarang Amerika yang semaunya sendiri gitu loh ya, mau nyaplok negara orang gampang ya, caplok gitu. Nah, itu semaunya sendiri, ya kan? Tapi yang disebut manusia itu, yang dianggap manusia itu ya mereka aja. Kalau yang lainnya bukan manusia. Tak peduli, ya. Omongannya nggak bisa dipegang. Nah, itu orang-orang kafir kayak gitu mereka. Baik. Bahkan sesama mereka sendiri caplok-caplokan, ya, sesama mereka sendiri. Baik. Nah, ini di masa Nabi SAW ada dua negara besar, yaitu Persia dan Romawi. Baik. Sama-sama kafir. Kalau Persia penyembah api, ya, kaum pagan, penyembah berhala, penyembah api. Kalau Romawi itu dikenal sebagai orang-orang Kristen. Baik. Ini negara besar. Kalau keduanya ditaklukkan, ayyu qaumin antum, kalian bakal jadi apa? Gitu. Kalian bakal jadi apa? Itu pertanyaan Nabi SAW. Ini belum kejadian. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an mengatakan, naqulu kama amarana Allah. Kita mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kami. Qala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyanggah, au ghaira dzalik. Jawabannya nggak begitu deh, gitu maksudnya. Lalu Nabi mengatakan, ketika Persia dan Romawi itu terbuka, karena Persia itu memiliki harta benda yang luar biasa banyak, ya. Romawi juga memiliki harta benda yang juga besar, luar biasa. Ketika ditaklukkan, ya, itu akan kembali menjadi kas negara. Baik. Kata Rasulullah SAW begini, ketika dunia sudah dibuka, artinya dimudahkan dalam urusan ekonomi, sangat mudah, duit banyak banget saat itu, dan belum kejadian. Ketika Nabi bicara belum kejadian. Yang terjadi adalah tatanafasuna, kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia dan materi itu dengan cara ini, macam-macam lah, sibuk untuk bisa mendapatkannya. Tsumma tatahasaduna, kemudian kalian saling mendengki, iri satu sama lainnya, yang satu dapat banyak, yang satu enggak, berlomba lagi untuk mendapatkannya, iri-irian dalam masalah apa? Materi. Itu yang terjadi ketika dunia itu dibuka untuk kaum muslimin, dimudahkan kaum muslimin itu mengakses dunia, mengakses materi. Ya, terjadi itu.
Setelah hasad, tsumma tatadabaruna, kemudian kalian saling menjauh satu sama lainnya, saling membelakangi. Karena ada perlombaan kan, ya, sikut-sikutan gitu, perlombaan dalam materi. Tsumma tatabaghaduna, kemudian ketika saling membelakangi, setelah itu kalian saling membenci. Ini warning dari Nabi kepada kaum muslimin ini. Gara-gara apa? Materi. Jamaah, kalau kasih materi langsung berantem. Perkara tambang aja udah nampak itu. Beneran, langsung. Pokoknya kasih materi langsung. Gitu sih. Nasallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini apa namanya? Persia dan Romawi. Banyak perbendaharaannya. Baik. Au nahwa dzalik, ya, dan seterusnya. Tsumma tantalikuna fi masakinil muhajirina, kemudian kalian berpindah ke tempat-tempat muhajirin, ya. Baik, fataj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'd, ya, kemudian kalian saling berperang satu sama lainnya sampai sebegitunya jamaah. Jadi memecah barisan kaum muslimin itu dengan apa? Dengan duit, dengan materi. Ketika dikasih itu materi langsung pecah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia. Ini warning dari Nabi Muhammad SAW. Warning. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi ini termasuk dari berita yang disampaikan Nabi SAW terkait masa depan. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, itu menyebarkan ajarannya dari timur sampai ke barat, ya, dan kekuasaan kaum muslimin dari timur sampai ke barat luas sekali saat itu. Di masa hidup Nabi SAW ada negara besar, dua negara besar, Persia di timur, ya, dan Romawi di barat. Baik. Yang di timur itu Majus, penyembah api. Sisanya masih ada tuh, dari situ, dari Iran terus ke belakang sampai India, terus belakang itu timur. Ya, barat ya dari Bizantium, terus Bizantium itu Syam, itu kuasa Romawi kan. Terus Romawi ada dua, Romawi Timur, Bizantium, ada Romawi Barat yang ada di Roma. Terus ke barat. Itu negara besar saat itu. Baik. Yang di barat itu ahlul kitab, yaitu orang-orang Kristen. Dua negara besar. Siapa yang berpikir bahwa kaum muslimin bisa mengalahkan keduanya? Siapa yang berpikir? Nggak pernah tersirat sedikit pun. Ini gede banget gitu loh, sampai kedua negara besar itu takluk oleh kaum muslimin dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa Nabi SAW hidup itu mereka belum takluk, belum kalah. Tapi Nabi bicara tentang masa depan. Apakah itu ramalan? Bukan, itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Muhammad SAW itu tidak berbicara semaunya, kan, tapi yang diucapkan itu berdasarkan apa? Wahyu. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul inni la a'lamul ghaiba. Katakan wahai Muhammad SAW, sungguhnya aku tidak mengetahui hal gaib. Hal gaib itu hal yang tidak kasat mata, yang nggak terlihat. Nabi Muhammad nggak tahu tuh hal gaib. Tapi kalau beliau bicara tentang perkara gaib, perkara yang nggak kasat mata, apakah itu masa lalu yang jauh dari masa beliau atau masa depan yang jauh dari masa beliau, sumbernya apa? Wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, perkara gaib, ya, perkara gaib di antara keimanan yang terbesar terhadap hal yang gaib itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nggak bisa dilihat. Bahkan oleh makhluk yang terbaik, Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj menghadap Allah langsung, beliau nggak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau cahaya, hanya cahaya, sebagai tirainya tertutup,
So itu Nabi mengatakan hijabuhun nur, hijab Allah, tirai Allah itu cahaya. Ya law kasyafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Seandainya Allah membuka hijabnya, maka sinar wajah Allah akan membakar seluruh yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi Musa alaihissalam ketika meminta agar Allah menampakkan diri, ya Allah bilang engkau enggak akan bisa. Walakin andur ilal jabal, tapi kalau kamu tetap mau, lihat kepada gunung. Fa in istaqarra makanah fasaufa tarani. Kalau gunung itu tetap pada posisinya, kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan diri kepada gunung, hancurlah gunung itu dan Musa pun tersungkur pingsan. Nggak bisa. Ya kan? Jadi keimanan kepada perkara gaib yang paling besar adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nggak terlihat. Tapi nanti di akhirat itu menjadi nikmat yang terbesar bagi penduduk surga, yaitu melihat Allah, melihat Sang Pencipta. Kan sekarang misteri, kita nggak bisa melihatnya. Allah hanya mengenalkan dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, ya kan? Tapi nanti di akhirat kelak kita bisa melihatnya, seperti yang dijanjikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke. Jadi kalau Nabi bicara tentang masa depan, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang bicara tentang perkara gaib, itu nggak boleh dipercaya kalau dia nggak pakai bukti dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi SAW. Misalnya ya, Gufran bilang begini, saya itu penjaga Jahanam, saya enggak? Gimana jemaah? Ayo ngomong. Ini viral soalnya gitu loh. Kan banyak yang model-model kayak gini nih, sembarangan ngomongkan gitu. Tapi ada yang ikut loh. Makanya saya kasih pegangan gitu. Jadi kalau ada orang ngomong itu terkait perkara gaib gak kasat mata, ya pastikan dia ngibul kalau enggak bawa dalil. Ya, jelas sama. Terus dia ngaku ngerti bahasa semut, bahasa cacing gitu. Makoli inna makoli. Subhanallah. Mau nandingi Sulaiman alaihissalam kah? Padahal Sulaiman sudah berdoa bahwa jangan berikan apa yang engkau anugerahkan kepadaku kepada siapapun setelahku. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika mencekik setan atau jin yang ganggu beliau melintas di depan, cekik, dan aku merasakan dinginnya lidah nih, cekik. Rasulullah cekik. Ya, kata beliau, seandainya bukan karena doa saudaraku Sulaiman, aku akan ikat jin ini di tiang masjid dan akan dijadikan mainan anak-anak Madinah. Gitu. Artinya doa Sulaiman dikabulkan. Jadi nggak ada seorang pun yang tahu. Nah tiba-tiba ini ada orang ya bekas tukang cuci piring terus ngomong ngerti bahasa semut. Baik. Percaya nggak? Enggak dong, harus gitu dong. Enggak gitu, ngibul. Terus ada lagi tuh Mbak Alwi, oknum. Nggak semuanya sih ya, saya bilang oknum. Ada Habib di alam kubur lagi ibadah. Terus ada ahli maksiat mati dikubur di sebelahnya, disiksalah dia sama malaikat. Maka Habibnya terganggu, Habibnya protes, besoknya nggak disiksa lagi. Percaya nggak? Ngibul itu, gitu ya, nggak ada dalilnya. Justru dalil bertentangan dengan itu. Ibadah itu batasnya sampai mati, sampai ajal. Setelah ajal nggak ada lagi ibadah, yang ada pembalasan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Udah selesai. Setelah itu dibalas. Di alam kubur isinya pembalasan. Makanya ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tapi pembalasan belum sempurna. Nanti sempurnanya setelah hari kebangkitan, di hari kiamat. Pembalasan yang sempurna. Jadi kalau ada orang bilang lagi ibadah, itu hanya branding nenek moyang supaya dikultuskan. Akhirnya orang nyembah-nyembah dia, diporotin duitnya. Lagi-lagi ada unsur ekonomi di balik itu.
dengan cara nipu, sampai kuburan pun dipalsu jamaah. Jamaah, jangan sampai kita dibodoh-bodohin, ya, jangan sampai kita dibodoh-bodohin oleh mereka, begal-begal agama ini. Naudzubillah min dzalik, dengan cara-cara jahiliyah, ngakunya dzurriyyah Rasul, tapi ajarannya ajaran Abu Jahal, ajaran jahiliyah, ajaran Abu Lahab, bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi kembali kepada apa yang diucapkan Nabi tentang kaum muslimin akan menaklukkan dua negara besar. Baik, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau seorang nabi, seorang rasul, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selain beliau enggak ada. Karena setelah beliau enggak ada lagi nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi setelah beliau, dipastikan apa? Palsu. Ada Musailamah al-Kadzdzab, ada Tulaihah, ada Al-Aswad al-Ansi, ada lagi yang di Depok kemarin itu siapa? Ahmad ya, Ahmad Musaddaq ya. Ada juga Lia Eden, ada juga macam-macam. Emang begitu? Mengaku dia? Enggak lah. Baik, ya. Itu sudah disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Sayakhruju fiikum ya kadzdzabuna ad-dajjaluna ats-tsalatsun, akan muncul di tengah-tengah kalian 30 dajjal, ya, kulluhum yaz'um annahu nabi, semuanya mengklaim bahwa mereka adalah nabi, semua mereka mengaku. Disebut dajjal kenapa? Ini bukan dajjal yang muncul di akhir zaman yang buta mata sebelahnya, bukan. Disebut dajjal itu saking banyaknya ngibul. Jadi orang yang tukang ngibul disebut dajjal, boleh, karena memang itu sebutannya dari kata dajjal yang artinya kadib. Dajjal itu sighah mubalaghah, hiperbola kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi ngibulnya bukan sekali dua kali, ngibul terus, isinya ibulan-kibulan terus, nipu. Nah, dia pantas tuh disebut dajjal, ya kan? Baik. Nah, yang ini kebangetan, ngibulnya kebangetan. Semuanya 30 tadi ngaku sebagai nabi. Ya, la nabiyya ba'di, padahal tidak ada nabi setelahku. Berarti itu mereka. Makanya ngibulnya keterlaluan gitu. Apalagi ngibulnya kaum Ba'al gitu. Ya, yang diterim sana katanya. Bahkan Nabi Muhammad pun belajar nahwu sama Al-Faqih Al-Muqaddam. Belajar nahwu, bayangkan Nabi Muhammad belajar nahwu. Nabi orang Arab belajar nahwu sama Al-Faqih Al-Muqaddam, subhanallah. Nabi loh buta huruf, nggak baca nggak nulis, wahyu dari Allah turun, belajar ilmu nahwu. Al-Faqih Al-Muqaddam tuh nenek moyangnya Mbak Alwi itu yang dari Tarim, subhanallah. Kemudian ada Ali juga belajar nahwu. Ini yang diagungkan siapa gitu loh. Bohong aja ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Rasulullah dihinakan kayak gini, iya kan? Terus dianggap bahwa Tarim itu tanah suci. Sejengkal tanahnya banyak sekali kesaktian-kesaktian, pilar-pilarnya semua itu suci. Ekstrim. Naudzubillah min dzalik. Ya, ajaran jahiliyah, ajaran ngajak-ngajak ke kuburan, kultus kuburan keramat, dan isinya itu jemaah. Yang disebut dengan kuburiyun mereka ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang tentang hal yang gaib tanpa dasar dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ngibulnya persis kayak dukun. Dukun juga sama, sejalan, ya, ngaku-ngaku tahu padahal nggak punya pengetahuan sama sekali. Nasallallahu alaihi. Jadi Nabi Muhammad saja nggak tahu tuh perkara gaib. Jadi kalau beliau bicara hal gaib, dasarnya apa? Wahyu. Ingat ya, baik-baik itu jamaah. Ini kita ini menghadapi banyak hal nanti dalam kehidupan. Kalau ada orang-orang begana begini, udah jangan dipercaya udah. Apalagi perkara yang tidak kasat mata, jangan dipercaya. Ingat ya, anak-anakku sekalian juga, hati-hati. Baik. Nah,
setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan, ya, terus Nabi tanya sama sahabat-sahabat saat itu, kalau sudah menang kayak gini, berarti kan banyak tuh duit tuh ya. Kaifa takunna fi hadzal balad? Gimana kalian nih kalau kalian masih hidup nih? Karena para sahabat juga ya sebagian mendapatkan, sebagian yang enggak lagi. Nabi saja wafat sebelum kejadian ini. Tapi Nabi mau nanya nih sama mereka, bagaimana keadaan kalian kalau kalian mendapatkan hal tersebut, mengalami hal tersebut? Wa hadza fihi tahdhir min infitahid dunya. Di sini ada peringatan dari dibukanya kemudahan untuk mengakses dunia atau materi. Jangan dikira itu keberhasilan dan keuntungan yang murni. Justru di balik itu ada bahaya yang besar. Itu yang mau di warning oleh Nabi, yang mau diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai umatnya nih ya nanti bisa hancur gegara perang saudara. Karena pernah Nabi SAW doa 3 hal dalam hadis yang sahih. Yang pertama, minta pada Allah agar Allah tidak membinasakan umat Islam itu dengan paceklik. Dikabulkan oleh Allah. Jadi umat Islam itu akan selalu ada. Kalau mungkin ada di sebagian daerah, itu kan berarti tidak semuanya. Ya, dikabulkan oleh Allah. Tidak akan Allah binasakan umat Islam dengan paceklik. Yang kedua, Rasulullah mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak membinasakan umat Islam ya dengan musuh-musuhnya, dengan musuh-musuh mereka. Jadi kalau ada orang-orang kafir nih, itu nggak akan pernah bisa mengalahkan kaum muslimin. Udah dijamin, walaupun kaum muslimin diem aja deh, nggak ngapa-ngapain misalnya. Polosnya begitu, ekstrimnya begitu. Diam aja ibadah, fokus ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan bisa orang kafir itu menghancurkan kaum muslimin, karena itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan mereka dengan perang saudara. Karena perselisihan dan pertikaian di antara mereka, di antara kaum muslimin sendiri. Nah, ini yang enggak dikabulin tuh. Justru ini yang enggak dikabulin. Makanya ini di warning oleh Nabi SAW, hati-hati kalau sudah terbuka nih dunia, sudah terbuka materi, gampang sekali untuk mendapatkannya, hati-hati. Baik. Li'annahu ja'a ala athari hadhil futuh an kathratil amwal indal muslimin. Ketika terjadi penaklukan negeri, ya kan, maka harta yang didapat kaum muslimin itu banyak. Fadu alaihimul mal min kunuzi Kisra, ya, mengalir tuh deras kepada kaum muslimin dari perbendaharaan Kisra penguasa Persia, wa kunuz Kaisar Malikur Rum, dan perbendaharaan Kaisar penguasa Romawi. Baik, mengalir deras, banyak banget tuh duit beredar, dan duitnya bukan duit kertas abal-abal gitu, dulu nggak ada tuh. Yang ada itu emas dan perak. Jadi harga itu sesuai dengan barangnya. Itu makanya stabil. Kalau alat tukar atau mata uang emas ataupun perak stabil karena barangnya nilainya itu. Kalau kertas berapa sih nilainya? Gitu kan. Dulu kan kertas disetarakan dengan simpanan emas, tapi belakangan enggak lagi tuh. Ketika Amerika terus printing money, terus cetak uang, nggak peduli, ya, nggak peduli. Ketika mereka juga nipu orang-orang kafir yang sama dengan mereka, ya kan, ketika menang perang dunia 1 kan itu, terus udah kalian simpen sini emas kalian, ya, orang-orang sana seperti Prancis, Italia dan sebagainya ngirim emasnya ke Amerika, ya kan. Asalnya titip, ternyata nggak dibalik-balikin juga. Makanya di antara mereka juga ribut. Pokoknya akhirnya mereka cetak uang banyak, ya kan? Dan kemudian dibuat orang itu tunduk
gitu, harus pakai itu. Sehingga pun pernah lewat ya masa kita, dari masa kita ini yang disebut dengan apa? Petrodolar saat itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tapi nilainya kalau dengan nilai emas ya nggak ada nilai kertas dengan nilai emasnya, beda. Oh zaman dulu satu keping dinar itu 4/4 gram emas. Nah, ada harganya lah. Kalau sekarang berapa tuh nilainya? Hah? Dikalikan sekarang satu gramnya 2,5 juta. 12 jutaan satu keping dinar. 12 juta. Kalau dirham itu 298 gram, 3 gram lah kira-kira. Itu dirham. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, di masa itu mengalir luar biasa, beredar banyak sekali uang-uang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kasih peringatan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta anak itu adalah ujian dan cobaan. Cobaan buat kalian. Nabi bertanya, kaifa takununa fi hadzal waqt? Bagaimana kalian kalau kalian masih hidup di saat itu, di saat kaum muslimin berhasil menaklukkan ya Persia dan Romawi? Gimana tuh? Beliau bertanya kepada kaum muslimin. Artinya apakah kalian tetap di atas amalan kalian, tetap istiqomah di atas amalan kalian, atau kalian justru berpindah fokus kepada materi? Udah ibadah-ibadah udah mulai ditinggalkan gitu. Gimana tuh kalian tuh? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an husnudzan mengatakan, nakunu ala khair. Wahai Rasulullah, kami akan baik-baik saja wahai Rasulullah, insyaallah, sebagaimana yang Allah perintahkan gitu. Nasta'inu bihadil amwal ala ta'atillah wa ala jihadi fisabilillah. Ini harapannya, harapan ketika duit belum ada. Memang begitu biasanya, baik-baik aja tuh. Betul jemaah, betul. Ini Abdurrahman bin Auf loh, orang kaya nih, orang kaya di masa itu, patuhnya luar biasa sama Rasulullah SAW. Ya perhatikan tuh, Rasulullah kan kasih warning tuh, Abdurrahman bin Auf husnudzan, benar husnudzan. Ya kami akan baik-baik aja, kami akan gunakan harta itu luar biasa untuk taat kepada Allah, untuk dipakai jihad fisabilillah. Hadzal ladzi kana yu'ammiluhu Abdurrahman bin Auf, sahabil jalil. Itulah yang menjadi harapan Abdurrahman bin Auf. Ya, tapi apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah mengatakan au ghaira dzalik. Ternyata nggak begitu gitu. Kata Rasulullah, nggak begitu. Beliau menyanggah pernyataan Abdurrahman bin Auf karena beliau dikasih tahu oleh Allah apa yang akan terjadi setelahnya. Ya kan? Ternyata nggak begitu Abdurrahman. Keadaan kalian nih, yaitu kaum muslimin maksudnya. Ya kan? Karena beliau berbicara dengan muslim yang hidup masih saat itu. Ini kan belum kejadian. Enggak begitu. Ya. Annau sayakunu hunaka fitnatun bainal muslimin. Ternyata nanti ya akan terjadi kegaduhan di antara kaum muslimin. Yatanafasuna dunya, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Idza futiyat alaihimud dunya, ketika dunia dibukakan kepada mereka, akses ekonomi digampangkan kepada mereka, yatanafasunaha, mereka akan berlomba-lomba. Lomba-lombanya ke masalah urusan dunia. Kullun yurid ayyakhudaha anil akhar, masing-masing ingin mengambil dari yang lain, rebutan. Wah, ini duit banyak nih, ambil. Gimana caranya supaya ini pindah ke sini? Pikirannya begitu. Nah, macam-macam tuh. Macam-macam. Akan begitu, yang satu ingin mempertahankan. Ya kan? Dan kita saksikan sekarang. Ya, bahkan supaya bisa rebut sana rebut sini, bikin partai. Bikin partai supaya sebagai apa? Security gitu. Kan untuk menjaga bisnis, supaya bisnis ini enggak lenyap diambil, kuat-kuatan akhirnya. Dan semua kepada apa? Kepada materi. Kepada materi. Ini rebutan. Padahal itu muslimin. Kayak di kita aja lah, muslimin mereka kan muslimin. Perangnya perang dunia jemaah, kadang-kadang agama dibawa-bawa. Ya. Kadang-kadang agama dibawa-bawa hanya sebagai bemper aja kan. Ternyata ujung-ujungnya adalah ekonomi juga. Mereka nggak peduli dengan agama. Nasallallahu alaihi wasallam.
Taib. Ada yang bilang NKRI harga mati, tapi ternyata untuk nyolong, jadi maling dia. Baru tangkap KPK kemarin. Ya, garangnya luar biasa. Taib. Nasallallahu alaihi. Seperti itu. Ketika berhadapan dengan materi, makanya warning Nabi keras sekali. Hati-hati. Karena bikin pecah barisan kaum muslimin itu, satu sama lainnya berantem gara-gara apa? Materi. Subhanallah, materi. Gitu jamaah. Di mana-mana persaingan materi. Taib. Yastawli 'alaiha thumma yansha'u an hadha at-tahasud al-qati'a bainal muslimin. Setelah itu, setelah berlomba-lomba nih, perlombaannya nggak sehat. Akhirnya apa? Hasad. Muncul hasad. Nabi sendiri yang bilang, muncul hasad, iri, dengki di antara kaum muslimin sendiri gara-gara materi. Makanya ini di skup yang kecil aja nih, tetangga nih, melihat tetangganya dapat ini, marah dia, marah. Padahal apa urusannya gitu loh, marah, hasad jemaah, iri. Kok saya nggak dapat, dia yang dapat gitu. Kan kita sama-sama nih gitu. Subhanallah. Itu terjadi. Terus saling benci, saling putus hubungan. Saling putus hubungannya karena apa? Materi. Ya. Belum lagi nanti bikin buzzer. Ya, bikin buzzer. Ya, buzzer itu kan kerjanya ini dapat duit terus ngomong sesuai dengan pesanan. Itu buzzer. Dan itu sudah disebut oleh Nabi SAW. Ya. Disebut oleh Nabi SAW bahwa di antara tanda hari kiamat nanti, ya, orang itu cari makan dengan kedustaan yang disebarkan. A'udzubillahi min dzalik. Semua itu min ajli dunya. Jadi untuk berlomba mendapatkan materi. Tsumma yatatawwarul amr ilal qatl. Wah, ini lebih parah lagi nih. Berkembang lagi lebih parah sampai perang saudara di antara kaum muslimin gara-gara rebutan materi. Ya, tataqataluna 'ala dunya. Kalian nanti akan perang saudara hanya karena materi, karena duit. Wa hadza fi tahdhir minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini betul-betul peringatan keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dunia ataupun materi itu dibukakan kepada kaum muslimin. Yang tadinya perlombaan akhirat itu berubah. Yang tadinya itu husnudzon, Abdurrahman bin Auf mengatakan gini, enggak, kita akan pakai tuh duit itu untuk perjuangan di jalan Allah. Ya baik-baik aja, belum pegang duit ya. Padahal selevel Abdurrahman bin Auf. Yang notabene beliau adalah orang kaya raya loh. Taib. Apalagi ketika negara besar itu Persia dan Romawi itu ditaklukkan, beredar uang yang luar biasa. Ternyata begitu peringatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ya kita hidup pun di zaman ya seperti ini ya. Banyak orang ribut masalah materi, ya, berlombaan dalam masalah materi, senggol-senggolan masalah materi, sikut-sikutan masalah materi, saling menjatuhkan pun karena materi. Saya harus dapat yang ini, saya harus dapat konsesi yang ini, saya harus dapat konsesi yang ini. Terus tiba-tiba datang bencana, ambrol semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa yang bertanggung jawab? Ini siapa yang bertanggung jawab? Pas cuci tangan dari lumpur. Ya nanti di akhirat pasti akan ketemu kok, gampang aja gitu. Dan ini semua jamaah warning menjadi rem, hati-hati jangan sampai bertindak sewenang-wenang, jangan sampai bertindak zalim. Rem bagi yang punya kekuatan dan kuasaan. Bagi yang didolimi, merasa didolimi, nggak usah khawatir, pasti nanti akan didapat haknya di akhirat kok. Makanya ini diantara buah keimanan kepada hari akhir apa? Bagi mereka yang punya kekuatan dan kekuasaan, ya itu menjadi rem buat dia, rem jangan sampai dia melanggar dan mendolimi orang lain. Bagi orang yang terdolimi, kalau dia iman pada hari akhir, dia tenang. Kenapa? Pasti haknya akan kembali dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi itu tadi dua hadis yang bisa kita ulas pada pagi hari ini. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.